Tapi kan sudah 1 tahun 3 bulan atau 2 bulan Ibu Wagub memang tidak pernah masuk kantor. Ya, beliau hanya keliling-keliling berkampanye begitu. Saya kira kan kalau beliau menggunakan fasilitas pemerintah ya kemana-mana, dan kewajibannya tolong penuhi. Jangan hanya haknya tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Nah, saya berkali-kali berharap supaya kan ibu datang ke kantor, laksanakan aja kerjanya. Kalau perlu diskusi sama saya terbuka. Lakukan pembinaan, mungkin bisa kasih tahu saya mau ke sana membina, saya kira itu lebih baik. PD-OPD kita itu kan mesti dievaluasi terus. Jadi mereka juga merasa ada tempat untuk melakukan asistensi. Bukan tidak mau masuk kantor, ibu tak dikasih kerjaan Pak. Ya udah, apa-apa kok. Saya bukan curhat, tapi saya harus sampaikan supaya Bapak Ibu tahu kondisinya. Karena nanti diisu-isukan tidak masuk kantor. Ya masuk kantor nggak ada kerja ngapain Pak? Bagus di rumah saja. Midin, ada baiknya kalian itu membuat kondusivitas. Seharusnya di awal-awal sudah kalian perhitungkan semuanya. Kalau seandainya seperti ini, satu di ujung timur, satu di ujung barat, dan tidak pernah bertemu, yang harus kau bicarakan cukuplah di dirimu sendiri, di kabinetmu. Tidak perlu kau masuk ke ranah setingkat di atasmu, katakanlah gubernur itu. Dari sini terlihat pragmatisme dan dinasti yang akan kalian bangun kemudian. Asal muasal dari persoalan kalian sekarang ini adalah tentang komitmen dan ambisi. Dahulu mungkin yang kalian pikirkan itu, yang penting dapat dulu jabatan itu, kepala daerah di provinsinya, kepala daerah di kotanya sebagai wali kota. Kalau ketidaksinkronan sekarang ini kau pertontonkan, itu tidak profesional. Secara jujur harus kuakui bahwa pembangunan penataan kota Batam itu cukup baik. Saya apresiasi di sana. Hanya di sana. Mungkin kalau nggak kau tata itu secara baik, secara apik, kemungkinan besar jalan-jalan kita masih seperti yang dulu. Entah dari manapun anggarannya itu, baik dari nasional, baik dari daerah atau provinsinya, maupun itu anggaran dari kotanya. Walaupun kita tahu anggaran kota itu sampai di mana sih covernya dan kemana sih. Nah, penataan kota dan jalan-jalan kampung saja sebagai di posisi wali kotanya. Kenapa sih harus terjadi pertengkaran yang pada dasarnya melihat dari usia dan kedewasaan kalian memimpin itu sudah bisa disimpan, sudah bisa ditutup. Tapi nyatanya pada saat ini kami lihat kalian pertontonkan pecahnya atau pecah kongsi ini. Kalau alasan itu yang saya kejar, secara jujur saya akan melihat kemampuan personal di sana untuk mengelola dan membina, membimbing SKPD-nya. Kemampuannya sejauh mana? Tingkat intelektual dan pendidikan itu juga harus di-cover oleh mental. Artinya sebagai kepala daerah maupun wakilnya, mentalitas dibutuhkan. Tontonan-tontonan yang kalian lakukan pada saat ini sebenarnya nggak begitu penting lah. Lebih bagus kalian kunci saja, supaya terlihat kalian itu adalah pemain-pemain politik profesional. Secara prestasi Anda itu punya, dan begitu juga gubernurnya, secara prestasi dia punya. Nah, pertanyaannya bagaimana wakilnya ini, di mana prestasinya? Jangan gara-gara tidak mampu melahirkan prestasi
Akhirnya ngeles dan memberi alasan-alasan bahwa tidak diberi pekerjaan, tidak ini segala macam. Pendidikan itu sangat penting dan secara linier itu mempengaruhi di tingkat kabinetnya. Bagaimana membimbing orang-orang yang berpendidikan tinggi, S1, S2, S3 dan sudah khatam di sana. Lucu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat posisi sekarang ini yang Anda katakan bahwa tidak diberi tugas oleh gubernurnya, saya melihat dari sisi ketidakmampuannya saja kok. Wow. Tidak mampu. Ya. Karena gayanya juga seperti gaya artis. Wow. Sail away with me to another world, and we will rely on each other. Gaya artis. Nggak usah tamak lah. Soal prestasimu sudah saya akui. Keren di situ. Tapi ekonominya di mana, Bos? Tak ada. Kami ini sebagai rakyat itu begitu-begitu saja kok. Hanya kelompok-kelompok kapitalis yang dapat memaksimalkan ini. Ada apa? Kenapa rata-rata kelompok kapitalis ini selalu sinkron dan dapat bekerja sama dengan kepala daerah atau pemerintahnya? Ada apa? Ambisi Anda sebagai kepala daerah itu sah-sah saja. Sah saja. Tapi jangan lakukan provokasi kepada kami. Sudut pandang kalian yang berbeda sebagai kepala daerah setingkat di atasmu atau sebaliknya juga begitu. Ada baiknya dengan adat ketimuran kita ya bungkuslah. Bungkus. Tidak perlu secara vulgar terang-terangan disampaikan. Apalagi menyatakan bagian dari ketua DPRD-nya, mengangkat dan memuji beliau di situ di acara budaya salah satu suku. Jangan provokasi kami untuk membenci atau menghantam yang lainnya. Wow. Cari panggungmu sendiri untuk memprovokasi lawan politikmu. Jangan pakai panggung rakyat atau panggung suku atau panggung budaya untuk memprovokasi lainnya. Kalau bagi timmu mungkin kau dianggap hebat ketika berbicara seperti itu, lantang berani. Tapi bagi kami miris. Kok rendah ya pengelolaan mentalnya ini? Kok rendah ya pengelolaan emosional? Sadar, Bos. Kami juga bukan musuhmu. Bukan. Kami hanya anggota masyarakat yang ingin menikmati jabatan positif yang kalian lakukan. Ya kalau negatif tetap kami katakan negatif. Kalau positif, saya katakan positif. Provokasimu saat ini itu negatif, Bos. Wow. Jadi sudahlah, selesaikanlah itu secara apik. Tutup, baik. Ini belum apa-apa di tingkat kota aja udah mau kau tendang kawanmu sendiri. Padahal elektabilitasnya tinggi loh, cukup baik. Nah, kalau memang Anda tendang itu temanmu, sahabatmu, satu roh politik, silakan. Kalau memang masyarakat menginginkan kalian karena uang kalian, ya silakan. Pesan kami hanya kepada masyarakat, kalau memang ingin berubah, berubahlah dari diri sendiri untuk memilih seorang pemimpin itu. Kalau memang takarannya masih ukuran perut, ya begini-begini saja. Lihatlah persoalan-persoalan hukum yang timbul selama kau memimpin dari anak buahmu. Yang mereka sebagai bumper, atau dari dirimu sendiri yang tidak terlihat.
Tapi ingat, satu titik itu nanti akan terkuak dan terbongkar semuanya. Aib itu akan terbongkar dan sangat memalukan kepada dirimu, Midin. Demikian yang mau saya sampaikan. Terima kasih. wobble, wobble, wobble.